Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz, kemudian juga adik-adik mahasiswa, selamat bergabung kembali di pertemuan kedua ya bersama Pak Hafiz untuk mata kuliah Manajemen Project kelas B. Dan masih atas kehadirannya dengan waktu yang berbeda dari jadwal, tapi itu sudah kita sepakati bersama. Apabila ada perubahan, apabila ada suatu hal yang tak terduga, kita siap yang menyesuaikan diri itu dengan berbagai macam pertimbangan. Dan saat ini Pak Hafiz sudah hadir bersama kita untuk memberikan materi. Dan presensi pada hari ini dilakukan menggunakan QR code. Dan bagi yang tadi belum sempat, nanti di akhir-akhir akan saya buka. Dan terima kasih Pak Hafiz sudah bersedia hadir pada hari ini untuk memberikan materi lanjutan. Dan tanpa kita berpanjang-panjang lagi, kami persilahkan kepada Pak Hafiz untuk memulai materinya dan juga diskusi-diskusi serta program-program. Pada Pak Hafiz kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ayat ya atas pembukaannya. Ya, pertama-tama saya mulai slide. Oke, sudah terlihat? Oke, jadi untuk sesi kedua ini kita melanjutkan yang kemarin kita bahas ya, kaitannya dengan project management berdasarkan guideline di PMBOK. Jadi kita akan menggunakan standarisasi yang sama. Dan untuk hari ini schedule atau agendanya adalah saya akan jelaskan tentang business process flow, tapi ini nanti akan spesifik di project yang saya handle. Mungkin nanti di project-project lain akan sedikit berbeda. Kemudian project integration management yang terdiri dari development project charter, develop project management plan, direct and manage project work and manage project knowledge, kemudian monitor and control project work, perform integrated change control, dan close project out fase. Jadi ini adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang project management berdasarkan kemarin kita sudah jelaskan ada 10 project knowledge. Jadi nanti di masing-masing project knowledge akan ada detail lagi apa yang akan dilakukan oleh seorang project manager di dalam sebuah aktivitas project. Kemudian kita juga akan bahas tentang project knowledge yang kedua, yaitu project scope management, yang terdiri dari plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, validate scope, dan control scope. Oke, kita langsung ke business process flow. Jadi di sini saya menjelaskan business process flow dari project-project yang biasa saya handle. Di sini saya mulai dari tender to project workflow. Jadi project manager itu tidak hanya terlibat di project ketika project sudah dimenangkan oleh perusahaan, tapi bahkan sejak project itu masih dalam proses tender atau masih dalam proses penawaran, project manager pun terkadang atau bahkan berkewajiban untuk ikut terlibat. Contoh dalam proses tender di sini, customer mengirimkan requirement, jadi customer memiliki keinginan untuk membangun apa atau membuat apa, kemudian dokumen tersebut dikirim dan biasanya yang menerima adalah tim sales. Terdiri dari RKS, rencana kerja dan syarat, KAK, kerangka acuan kerja, review, request for quotation, banyak istilah yang digunakan, tapi intinya sama. Di dalam dokumen-dokumen tersebut berisi permintaan customer. Jadi customer itu pengen project-nya seperti apa, di dalam dokumen itu semuanya biasanya diinformasikan. Nah, kemudian dari tim sales itu mereview dokumen-dokumen tersebut. Kemudian tim sales harus berkonsultasi dengan seorang project manager untuk kemudian membuat namanya CND, clarification and deviation. Jadi kadang-kadang di dalam dokumen permintaannya customer ini ada yang tidak jelas atau tidak dipahami. Mungkin dari tim sales perlu membuat semacam klarifikasi atau deviasi. Kemudian ada query list atau pertanyaan, ada set survey checklist jika memang perlu ke lapangan untuk memastikan segala sesuatunya agar bisa memberikan penawaran yang sesuai. Kemudian tim sales melakukan set survey dan kemudian melakukan pre-bid meeting dengan customer, meeting sebelum bidding atau sebelum mengirimkan penawaran. Nah, ini kadang-kadang PM dilibatkan, kadang-kadang hanya nitip juga bisa, nitip pesan nanti saat meeting, bahas ini, bahas itu, segala macam. Saat survei, checklistnya ini tolong dicek, segala macam. Bisa dilibatkan langsung, bisa tidak langsung. Kemudian sales dalam meeting tersebut kemudian memutuskan apakah continue atau tidak. Jadi kadang-kadang memang ada decision yang harus dilakukan oleh seorang tim sales. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan ya, apakah setelah didetailkan permintaannya tadi dilanjutkan atau tidak. Bisa jadi tidak dilanjutkan karena memang permintaannya tidak bisa dipenuhi atau karena alasan yang lain. Nah, ketika keputusannya no atau tidak dilanjutkan, berarti proposal withdrawn, kita mundur dari tender tersebut. Atau jika dilanjutkan, berarti kita lanjutkan lebih detail lagi hasil meeting, hasil set survey,
menjadi acuan untuk kemudian tim sales menyusun scope of supply, scope of work, dan proposal. Termasuk di situ budgeting untuk biayanya. Nah, di sini PM kembali diajak untuk konsultasi dalam penyusunan proposal. Kemudian proposal disubmit ke customer. Di situ berisi informasi-informasi yang diperlukan oleh customer mengenai scope yang akan kita supply, harga, kemudian catatan-catatan atau notes-notes yang lain yang perlu diperhatikan. Nah, customer kemudian memutuskan award atau tidak. Jadi kalau misalnya kita kalah, kompetitor yang menang, proposalnya kompetitor lebih menarik atau lebih kompetitif, kita close proposal, di record oleh sales, kita kalah di tender tersebut. Tapi kalau kita menang, berarti kita akan menerima namanya PO atau purchase order, atau kadang istilahnya SP3MK, surat perintah dimulainya pekerjaan, atau mungkin kontrak, atau apapun istilahnya, macam-macam. Yang penting sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perusahaan kita mendapatkan kontrak atau memenangkan proyek tersebut. Kemudian dari tim sales akan mengajak PM dan tim eksekusi untuk melakukan ICOM, internal kick-off meeting, sebelum kick-off meeting dengan customer. Jadi di situ akan ada handover, akan ada penjelasan-penjelasan detail lagi mengenai scope proyek tersebut. Mungkin ada negosiasi-negosiasi yang didiskusikan di tengah proses bidding yang belum terinfokan ke PM, maka di situ akan ada diskusi lagi atau ada penjelasan lagi di ICOM atau internal kick-off meeting. Kemudian di situ setelah semuanya clear, PM akan meng-handover project dan kemudian melakukan kick-off meeting dengan customer, di mana sales tetap dilibatkan dalam kick-off meeting sebelum kemudian semuanya diserahkan ke PM untuk melanjutkan ke eksekusinya. Nah, lanjut di proses kedua, yaitu mulai dari kick-off meeting sampai ke project delivery. Nah, jadi setelah PM tadi melakukan kick-off meeting dengan customer, PM akan bisa jadi ada negosiasi kembali, ada hal-hal yang memungkinkan untuk kemudian, Pak, kenapa nggak sekalian nambah ini, atau Pak, kenapa nggak sekalian ini itu, segala macam yang memungkinkan untuk kemudian ada yang namanya addendum kontrak. Jadi tambahan-tambahan yang awalnya tidak disadari atau tidak dipahami atau tidak dimasukkan ke dalam permintaan customer, tapi PM kadang-kadang bisa menegosiasikan sekalian, Pak. Jadi nanti akan ada addendum. Itu jika memang memungkinkan. Jika tidak, berarti kita bergerak dengan kontrak yang awal. Kemudian setelah kick-off meeting, akan ada pekerjaan preparation dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen yang perlu dibuatkan oleh PM seperti vendor dokumen register list. Ini adalah list dokumen apa saja yang akan disubmit, project schedule, organization chart, project execution plan. Kemudian tim engineering atau tim project akan juga membuat dokumen-dokumen penting yang biasanya disebut dokumen kunci atau key dokumen, yaitu bill of material, sistem arsitektur atau piping instrumentation diagram, kemudian data sheet, function design, IO list, general arrangement atau layout, atau kemudian ITP, inspection test plan. Nah, ini dokumen-dokumen yang biasanya di awal harus disubmit karena ini kaitannya dengan pembelian dan lain sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disubmit ke customer. Ketika tidak approve, berarti harus ada revisi, penggantian segala macam. Ketika approve, dokumen-dokumen tadi menjadi acuan bagi PM untuk melakukan order material, pengadaan material. Di sini ada note 1, order material ini akan melibatkan tim procurement dan tim logistik. Terkadang juga ini bisa menjadi acuan approval dokumen tadi untuk melakukan invoice. Jadi PM memberikan instruksi invoice ke tim finance. Di sini ada note 5, invoice will involve finance team. Jadi finance akan membuatkan invoice atas termin pembayaran sekian. Nah, ini depend on term of payment. Jadi kadang-kadang pembayaran itu berdasarkan termin, dokumen approve, sekian persen dibayar. Termin berikutnya apa. Tapi ada juga yang tidak ada hubungannya dengan dokumen, jadi invoice-nya di milestone berikutnya. Nah, setelah material di order, kemudian material datang, material di receive, ini akan melibatkan tim QC, tim warehouse, dan material control untuk melakukan pengecekan material yang dibeli, apakah sama dengan yang di order. Kemudian tim engineering dan project team juga melakukan assembly, power on, internal test, untuk kemudian persiapan sebelum FAT. Paralel, tim engineering juga melakukan konfigurasi atau detail engineering drawing seperti function design, logic diagram, HMI design, wiring diagram, lookup drawing, test prosedur, installation and operation maintenance manual, dan lain sebagainya yang dibutuhkan di project itu selama paralel dengan tadi pengadaan material ya. Itu biasa dilakukan paralel dan juga pasti membutuhkan approval dari customer. Jika tidak approve berarti direvisi, jika approve bisa lanjut ke FAT atau factory acceptance test. Jadi setelah semua material datang, sudah di internal test, dokumen semua sudah approve, kita bisa lanjutkan ke FAT, factory acceptance test, di mana customer kita undang dan kemudian hadir di factory atau di perusahaan untuk menyaksikan function testnya apakah berhasil atau tidak.
Nah, di FAT ini akan ada report-report, misalnya FAT report, pansus report, kemudian berita acara. Jika gagal berarti perlu dites, atau jika approve berarti bisa lanjut ke pengiriman. Setelah pengetesan berhasil, bisa dilakukan pengiriman di mana PM kembali bertanggung jawab untuk kemudian menyiapkan pengiriman material yang melibatkan tim warehouse, tim QC. Di situ ada nanti dokumen packing list, delivery order, atau delivery ticket. Nah, kemudian ketika material sudah terkirim ke lapangan, ada yang namanya delivery ticket yang ditandatangani oleh customer, berita acara material terkirim atau berita acara material diinspeksi di lapangan sesuai dengan apa yang diorder oleh customer. Nah, maka kemudian PM bisa lanjut ke invoice. Ini tergantung termin. Tapi kebanyakan termin pembayaran ada yang atau hampir selalu ada yang kaitannya dengan barang diterima. Jadi ketika barang sudah diterima, PM biasanya bisa melakukan penagihan. Nah, setelah itu sebelum melakukan pekerjaan di lapangan, PM juga berkewajiban untuk memastikan permit untuk masuk ke lapangan itu dimiliki oleh personel yang akan dikirim. Jadi biasanya dengan MCU, medical check up, atau mungkin persyaratan-persyaratan lain yang diminta, dikirim ke customer, kemudian customer oke, maka tim bisa berangkat ke lapangan. Engineering atau project team dikirim ke lapangan untuk melakukan instalasi, testing, dan commissioning dengan hasil installation report, SAT report, commissioning report, pansus report, berita acara. Jika gagal di retest kembali, diulang kembali. Jika berhasil, berarti semua dokumen tadi approve, masuk ke S-Build dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang tadi sudah di-approve sebelum pelaksanaan FAT akan di-update oleh tim engineering menjadi S-Build, yang berarti disamakan dengan kondisi di lapangan. Karena kadang-kadang ada perubahan-perubahan yang terjadi selama masa testing dan commissioning di lapangan, sehingga dokumen-dokumen tadi perlu di-update kembali disesuaikan dengan aktual kondisi yang terpasang di lapangan. Nah, ketika dokumen sudah approve, maka PM bisa menyusunnya menjadi MDR, Manufacturing Data Record. Semua dokumen yang dikeluarkan di project ini akan dikirimkan satu bundle ke customer, termasuk dengan material sertifikat, semua test report, semua berita acara, progress report terakhir juga dikirim. Kemudian melakukan penagihan kembali karena semua deliverable sudah terkirim sampai full paid. Semua pembayaran 100% terbayar, maka PM bisa kemudian mengeluarkan berita acara setelah terima pekerjaan, atau certificate of completion, atau customer satisfaction survey, atau warranty letter, yang ini ending dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam closing project. Nah, setelah semua dokumen ini terkirim, project bisa officially close. Kemudian ini bisa dilanjutkan oleh tim sales untuk opportunity jika memang dimungkinkan untuk adanya maintenance contract. Nah, itu adalah proses flow atau bisnis proses flow yang ada di perusahaan saya di Control System. Ya, mungkin di perusahaan lain berbeda, tapi secara garis besar itu harusnya mirip-mirip, tidak berubah atau tidak berbeda banget. Tidak ada perubahan yang istilahnya terlalu signifikan, seharusnya tidak ada. Tadi mirip-mirip. Jadi tadi PM memiliki keterlibatan baik dari proses tender di awal, yang PIC utamanya adalah tim sales, tapi kemudian PM memiliki andil di situ. Begitu juga ketika selesai proses tendernya dan dimenangkan oleh perusahaan, PM menjadi elitnya untuk kemudian memimpin dari mulai kick off meeting sampai material terkirim. Begitu juga dari material sampai di lapangan sampai project closing. Jadi PM dibantu oleh tim project dan tim support yang lain mengeksekusi atau manage project tersebut sampai selesai. Nah, ini jadi teman-teman harapannya sudah mendapatkan gambaran bagaimana project itu dieksekusi dan keterlibatan PM dari step awal sampai akhir project tersebut. Nah, detailnya seperti apa? Kita kembali ke deadline dari PM Book ya. Jadi di PM Book itu kemarin sudah kita bahas ada 5 proses group dan ada 10 knowledge area. Jadi masing-masing itu nanti akan menjadi bahan materi kita untuk menjelaskan bagaimana seorang PM bisa mengeksekusi project dengan baik dan benar sesuai kaidah atau guideline yang dibuat oleh PMI, Project Management Institute. Oke, kita mulai dari knowledge area yang pertama, Project Integration Management. Ada 5 proses group: inisiasi, planning, eksekusi, monitoring control, dan closing. Nah, Project Integration Management sebagai salah satu knowledge area ini memiliki poin semua di setiap proses group. Jadi di setiap proses group ada 5 proses group ini semua ada poinnya. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Nah, di slide ini di bagian sisi kiri saya buatkan slide ini berkaitan dengan knowledge area yang mana dan proses group yang mana gitu kan. Jadi ini akan memudahkan nanti ketika dibaca-baca ulang, memudahkan untuk memahami. Yang sedang kita bahas ini adalah knowledge area tentang integration management dan proses grupnya inisiasi. Nah, pada saat inisiasi, seorang project manager harus mendevelop project charter. Nah, ini judul slide-nya ini saya sesuaikan dengan kaidah di sini ya tadi. Poin pertama kan develop project charter, kemudian develop project management plan. Nah, ini menjadi poin-poin yang saya jadikan judul slide-nya.
Nah, develop project charter. Apa itu project charter? Jadi terkadang atau mungkin bahkan kebanyakan project ketika diinisiasi, ketika mulai start project, banyak yang tidak membuat project charter. Jadi ya sekedar oke, project sudah dimenangkan, ini PM-nya kamu tolong dieksekusi. Selesai. Kebanyakan hanya seperti itu. Penunjukannya hanya berdasarkan misalnya email atau bahkan hanya sekedar kata-kata. Kamu PM-nya, ini project-nya eksekusi. Tetapi di PM Book atau di kaidah yang dibuat oleh PMI, seharusnya penunjukan tersebut berupa official dokumen, tidak sekedar email atau tidak sekedar kata-kata verbal dalam sebuah meeting. Nah, dokumen untuk menunjuk atau authorize tadi itu disebut project charter. Jadi project charter adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk secara formal menunjuk seorang project manager untuk mengeksekusi project tersebut. Jadi informasi tentang project tersebut akan tertuang dalam dokumen yang bernama project charter. Apa sih tujuannya? Kenapa project charter itu penting? Karena project charter itu menjadi acuan bagi si project manager bahwa saya ini benar-benar ditunjuk loh untuk mengeksekusi project ini dengan detail project atau dengan informasi project sebagai berikut. Nah, ini contoh dokumen project charter. Ada project name, ada project code, biasanya ada nomor khusus ya untuk meregister sebuah project. Dimulai kapan sampai kapan, sponsornya siapa, project manajernya siapa, disupport oleh timnya siapa, tim membernya siapa. Nah, kemudian goal atau objektif dari project itu apa, skopnya apa, approach-nya bagaimana, apakah waterfall, ataukah agile, ataukah campuran, milestone-nya apa saja, kapan misalnya invoice pertama bisa ditargetkan di submit, invoice kedua material terus kirim kapan, selesai kapan, itu disebut milestone. Kemudian ada hubungan nggak dengan project lain misalnya, kemudian deliverable-nya apa saja, harus ngirim apa, harus deliver apa, completion kriterianya dianggap komplit itu ketika apa, asumsi-asumsi yang digunakan di project itu apa, resiko dan isu yang mungkin terjadi di register juga apa. Nah, kemudian dokumen tersebut ditandatangani. Ini contoh dokumen project charter yang disarankan dibuat setiap kali seorang project manager start memulai project. Nah, berikutnya tadi dalam proses inisiasi. Kemudian di proses berikutnya atau planning, ketika masuk ke tahapan planning di knowledge area tentang integration management, seorang project manager juga harus membuat yang namanya project management plan. Project management plan ini kadang disebut juga sebagai project execution plan. Beda-beda tapi intinya sama. Project management plan atau project execution plan itu adalah sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah project itu dieksekusi, dimonitor dan dikontrol. Nah, mengapa dokumen ini penting? Karena terkadang ada beberapa hal yang tidak tertulis secara detail di dalam sebuah kontrak. Jadi kontrak dari customer itu mungkin menyebutkan customer ingin meminta kita untuk mengadakan project pembuatan sesuatu gitu kan. Tapi detailnya tidak termuat di dalam kontrak. Nah, terkadang sesuatu yang tidak termuat di kontrak ini menjadi ambigu. Itu skopnya siapa yang berkewajiban melakukan ini, melakukan itu. Kemudian secara detail juga tidak ada, maka agar menghindari terjadinya dispute atau perdebatan di belakang ketika terjadi asumsi yang beda antara kita dengan customer, kita menganggap itu bukan termasuk skop kontrak, sedangkan customer beranggapan itu termasuk dalam skop kontrak, tapi tidak ada dokumen yang menyatakan hal itu secara jelas. Itu bisa terjadi perdebatan di belakang. Nah, agar tidak terjadi, maka di awal sebaiknya seorang project manager membuat yang namanya project execution plan. Ini saya kasih contoh, dan kebetulan ini contoh dari project yang saya handle sendiri ya, yaitu di Pertamina EP, ada project pengadaan flow meter package dalam rangka facility sharing agreement di area Sanga-Sanga. Jadi ini di Kalimantan Timur. Di dokumen ini saya membuat ada 6 poin ya. Pertama, general. Ini daftar isinya kan, general. Project description menjelaskan tentang project itu tentang apa. Kemudian introduction, definisi yang digunakan. Project background, ini project awalnya buat apa sih? Kenapa customer tiba-tiba pengen membuat flow meter di Sanga-Sanga gitu kan? Jadi ada backgroundnya, saya jelaskan di situ. Kemudian project execution team menjelaskan juga saya sebagai project manager, kemudian tim saya yang terlibat project ini siapa aja, engineer-nya siapa, programmernya siapa, QC-nya siapa, expeditor-nya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian scope, saya jelaskan juga scope of supply, dan di sini detail. Mungkin di kontrak hanya tertulis pengadaan flow meter. Tapi untuk mengadakan flow meter itu saya harus membuat apa, saya harus membuat apa, saya tuangkan di dalam dokumen ini. Scope of work adalah pekerjaan. Jadi selain material yang tadi tertulis di scope of supply, saya tuangkan juga pekerjaan yang saya lakukan apa, saya batasin lingkup saya hanya sampai di mana, di luar itu bukan, itu saya tuliskan juga di situ. Kemudian spesifikasi detail untuk material-material utama. Jadi flow meter yang digunakan apa sih tipenya, Polyphase magnetika,
Coriolis kah, USM kah. Nah, itu di spesifikasinya kita tuangkan di dokumen ini juga. Kemudian implementasinya, preparation dan engineering-nya mau seperti apa. Kemudian di sini juga saya tuangkan bahwa customer harus memberikan feedback terhadap dokumen engineering yang dibuat maksimal sekian minggu dari ketika submit. Kalau di luar itu maka ada kemungkinan project delay. Nah, itu juga perlu dituangkan. Jadi ketika nanti ada perdebatan mengapa project ini delay, karena customer-nya terlambat memberikan approval, itu sudah disepakati di awal. Jadi tidak ada perdebatan lagi masalah apa namanya, harusnya itu nggak menjadi impact dong, kita delay approval dokumen mengakibatkan delay di delivery segala macam. Itu kadang-kadang kalau tidak dituang atau ditekankan dalam sebuah dokumen bisa menjadi perdebatan. Kemudian poin 4.2 adalah masalah pengadaan material. Ini juga kami jelaskan bahwa material-material ini nanti berasal dari mana. Misalnya ada customer yang tidak ingin materialnya berasal dari Cina misalnya, nggak mau dari Cina. Nah, ini perlu disepakati juga di awal. Mungkin di kontrak hanya tertuang tidak mau Cina. Nah, di sini saya tuangkan lagi secara general material tidak dari Cina misalnya, tapi untuk part-part kecil seperti baut dan sebagainya itu mungkin agak susah kalau tidak dari Cina gitu, karena hampir semuanya dari sana misalnya. Atau mungkin part elektronik yang secara apa namanya utuh mungkin assembly-nya di Malaysia misalnya, tapi ada part-part kecilnya kayak resistornya misalnya itu mau tidak mau dari Cina. Nah, itu apakah diizinkan atau tidak, itu kita coba detailkan lagi di dokumen ini. Nah, kemudian fabrication and testing itu juga menjelaskan tentang aktivitas fabrikasi dan pengetesannya mau seperti apa, dites di mana, apakah di luar negeri atau di dalam negeri, kemudian customer-nya datang dan harus hadir, kemudian siapa yang menanggung biaya perjalanan customer ke lokasi pengetesan itu juga kita detailkan. Kemudian set activity, pengiriman tim di lapangan ini juga kita detailkan, persyaratan permit ke lapangan seperti apa, kendaraan yang digunakan nanti untuk aktivitas di lapangan, apakah ada ketentuan harus full wheel drive misal atau harus apa, itu kita detailkan agar tidak terjadi dispute atau perdebatan di belakang. Kemudian juga masalah training, jika ada scope training ini kadang-kadang di kontrak cuma tertulis training, customer minta di training untuk barang yang dikirim agar mereka familiar dengan training tersebut. Nah, ini juga kita bahas atau kita tuangkan di dalam dokumen ini, training yang mau kita lakukan seperti apa, apakah di kelas, apakah di site langsung hands on, kemudian maksimal pesertanya ada berapa batch segala macam juga kita detailkan di sini. Jadi nanti customer melakukan review terhadap dokumen ini, dan jika memang ada negosiasinya dilakukan di awal, bukan ketika sudah dilakukan trainingnya misalnya, loh mas kok trainingnya begini doang gitu misalnya, atau loh kok dibatasi maksimum pesertanya cuma 5, saya mau ngirim 10 orang. Nah, itu perdebatannya di awal, disepakatinya di awal, tidak di belakang gitu. Nah, kemudian nomor 5 tentang produk warranty, kita juga menyebutkan, dokumen di sini menyebutkan garansi barang kita itu selama berapa lama, kemudian hal-hal yang digaransi apa saja yang di luar garansi, bagaimana cara klaim garansi juga kita sebutkan. Kemudian nomor 6 project closing, ini membahas tentang definisi bagaimana project ini dianggap close. Nah, ini dokumen project execution plan atau project management plan yang harus didevelop oleh seorang PM di awal untuk memastikan bagaimana project ini dieksekusi, tidak akan ada lagi dispute atau perbedaan pandangan antara customer dengan tim eksekusi. Next, yaitu tentang direct and manage project knowledge ya. Jadi di proses yang ini, yaitu proses group executing, tadi sudah inisiasi sudah, planning sudah, dan yang ketiga di proses group executing, untuk knowledge area integration management, seorang project manager ini harus bisa mengeksekusi dan memastikan semua project deliverable, project data, cost, schedule, technical and quality process ini didapatkan. Output dari aktivitas ini adalah project deliverable, work performance data, issue log, dan lesson learned register. Apa itu? Nah, empat istilah ini apa sih gitu kan? Nah, kita jabarkan di sini definisinya. Project deliverable adalah semua poin penting atau hal penting yang menjadikan sebuah output di satu proses yang terdiri dari produk, service, atau hasil yang harus diserahkan atau diberikan ke customer untuk kita katakan project tersebut bisa selesai. Sebentar. Oke. Untuk work performance data itu adalah observasi dari seorang project manager ya, untuk mengetahui apakah performance dari project tersebut bisa dikategorikan bagus atau tidak. Jadi di situ include dengan yang namanya KPI. KPI adalah Key Performance Indicator. Jadi indikasi apakah sebuah project itu bisa dikatakan bagus atau kurang. Kemudian issue log itu terdiri dari catatan-catatan masalah yang mungkin terjadi selama proyek berjalan, dan juga termasuk action itemnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Kemudian lesson learn, ini catatan-catatan mengenai isu yang tadi agar tidak terulang di proyek-proyek selanjutnya, antisipasi apa yang harus dilakukan, rekomendasinya apa, itu juga dicatat. Itu nanti bisa menjadi lesson register yang bagus untuk proyek-proyek setelahnya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke proses group monitoring and controlling. Jadi di knowledge area integration management, untuk proses group monitoring and controlling ini, seorang PM harus paham tentang bagaimana mengontrol project dan melakukan atau melakukan integrated change control. Jadi kadang-kadang di dalam project yang sedang berjalan, tiba-tiba ada perubahan. Perubahan ini bisa macam-macam. Perubahan itu bisa berasal dari customer. Tiba-tiba customer minta ada perubahan di tengah jalan, atau bisa jadi perubahan itu dari internal kita. Kita menganggap bahwa ternyata yang awalnya kita planning kan tidak berhasil atau gagal, sehingga kita harus melakukan perubahan. Nah, ini seorang PM sebaiknya tidak serta-merta atau sekadar ya udah berubah aja, atau ngikutin aja lah, atau menjalani itu saja tanpa ada yang namanya proses change control. Jadi perubahan itu harus dikontrol. Kita tidak bisa ya jalan aja lah, yang penting project selesai. Nggak bisa seperti itu. Ada beberapa istilah yang penting dilakukan oleh seorang project management ketika dia sedang memonitor dan mengontrol. Yang pertama adalah corrective action. Itu adalah suatu aktivitas yang diperlukan untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi misalnya tim eksekusi atau tim engineering salah beli barang yang dibeli udah datang ternyata nggak cocok nih, atau nggak pas, atau nggak bisa digunakan, salah gitu kan. Maka seorang PM di sini harus melakukan corrective action. Bagaimana caranya? Misalnya membeli barang yang baru, atau menukar, atau barang yang tadi datang dimodifikasi. Nah, apapun itu istilahnya adalah corrective action. Dan corrective action itu pasti memiliki impact. Schedule-nya jadi molor, biayanya menjadi bengkak, dan sebagainya. Nah, ini seorang PM harus mengontrol itu. Mencatat, kemudian memastikan apa yang dilakukan atau corrective action-nya itu memang benar-benar paling optimum. Kemudian yang kedua adalah preventive action. Preventive action ini melakukan sesuatu agar tidak terjadi masalah. Kalau yang pertama tadi corrective action itu masalah sudah terjadi, kalau yang kedua ini masalahnya belum terjadi. Nah, masalah yang belum terjadi ini bisa jadi seorang PM karena dia aktif melakukan monitoring, dia tidak diem aja, dia melakukan monitoring dengan baik, dia bisa melihat bahwa di depan sana kemungkinan akan ada masalah. Jadi saya harus prevent dari sekarang. Contohnya misalnya masalah persiapan pengiriman engineer ke lapangan. Setelah dipelajari ternyata ada yang belum kita siapkan mengenai persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh seorang engineer atau tim yang akan kita kirim ke lapangan. Misalnya dia harus memiliki sertifikat ini. Ternyata tim yang awalnya kita siapkan untuk lapangan tidak punya sertifikat itu. Nah, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, kita siapkan, entah kita ganti personelnya atau kita training orang tersebut agar mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan. Sehingga kita lakukan aktivitas preventive action. Ketika nanti saatnya dia ke lapangan, dia sudah dibekali oleh dokumen yang dibutuhkan. Nah, itu harus sering-sering dilakukan oleh seorang PM agar tidak terjadi masalah. Jadi preventive action adalah melakukan aksi sebelum kejadian masalahnya itu ditemukan. Kemudian defect repair ini mirip dengan corrective action, dia artinya melakukan rework atas sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Misalnya instalasi sudah selesai, tapi kemudian customer mengatakan ini tidak sesuai dengan spesifikasi, harus di repair, maka pekerjaan instalasinya bisa diulang untuk merepair tersebut. Ini istilah-istilah yang digunakan kaitannya dengan monitoring dan controlling terhadap pekerjaan. Nah, ada satu sistem yang penting yang diminta atau ditekankan oleh guideline di PM Book ya, kaitannya dengan change control system. Jadi setiap ada perubahan, seorang PM itu harus memiliki sebuah change control process. Jadi ketika ada sebuah perubahan yang dipropose, baik itu siapapun yang mempropose, bisa tim kita sendiri, bisa customer, bisa siapapun. Nah, kemudian PM harus melakukan namanya exercise atau mempelajari perubahan yang diminta oleh siapapun itu mengakibatkan apa? Apakah memiliki impact yang lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, pro dan cons-nya apa, plus minusnya apa, itu harus dipelajari oleh seorang PM di exercise, kemudian disampaikan hasil exercise-nya tersebut sampai kemudian seorang PM bisa membuat decision atau keputusan. Terkadang decision itu cukup dilakukan oleh seorang PM, tapi ada kalanya di beberapa organisasi decision itu bisa harus di level atasnya. Ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Ada perusahaan yang membebaskan seorang PM bebas mau memutuskan apapun selama proyek itu berjalan, tanggung jawabnya nanti di belakang setelah proyek selesai. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang untuk case-case tertentu, misalnya perubahan itu mengakibatkan impact sekian banyak atau impactnya ada komersial impact sekian rupiah. Nah, itu decision-nya tidak cukup sampai di PM, harus ke level di atasnya, entah itu manajer divisinya, entah itu bahkan sampai direktur operasional atau siapapun. Ada juga perusahaan yang memiliki aturan seperti itu. Jadi decision ini bisa dilakukan oleh PM atau dilakukan oleh atasannya atau yang levelnya lebih tinggi dari PM itu sendiri.
yang ketika desain sudah dibuat, entah itu apa namanya, semua permintaan perubahan di approve di ACC, atau mungkin hanya sebagian saja yang di approve atau bahkan tidak, itu kita sampaikan ke tim maupun ke customer. Nah, kemudian kita implementasi perubahan tersebut. Nah, ketika implementasi perubahan sudah dilakukan, yang berarti semua kaitannya dengan perubahan tersebut harus kita update, baik itu misalnya dokumen bill of materialnya kah, dokumen datasheet lah, spesifikasi kah, atau dokumen project schedule kah, ketika ternyata perubahan itu mengakibatkan impact di schedule, atau apapun itu yang terimpact dengan perubahan tadi harus kita update, kita revisi. Jangan sampai secara implementasi kita ubah, tapi secara dokumentasi lupa nggak keubah. Nah, itu juga harapannya seorang PM bisa memastikan hal itu tidak terjadi. Jadi konsisten antara semua dokumen dengan apa yang dilakukan. Next. Jadi ada sebuah pertanyaan, kenapa kadang-kadang sebuah proyek itu berjalan tidak bisa serta-merta ngikutin planning awal tanpa ada perubahan sama sekali. Kadang-kadang memang perubahan itu tidak bisa terelakkan, inevitable, tidak bisa dihindari. Karena memang namanya proyek itu kita bisa bilang sebagai sebuah proyek yang dinamik. Proyek itu jarang banget yang statik. Dalam kaitannya dengan eksekusi sesuatu yang berjalan itu ada hal-hal yang awalnya tidak dipikirkan sebelumnya, tiba-tiba atau kemudian terpikirkannya itu ketika proyek di tengah jalan, sedang berjalan gitu kan. Nah, itu sesuatu yang mengakibatkan perubahan itu bisa saja terjadi. Oke, next, ketika sudah selesai di monitoring dan kontrol, untuk knowledge area integration management, proses step terakhir yaitu closing. Ini seorang project manager harus melakukan officially menge-close sebuah project. Kenapa menge-close sebuah project secara official itu penting? Kenapa nggak ya kalau semua udah terkirim dan customer sudah bayar, ya udah selesai, ditinggal kita next ke project selanjutnya gitu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Nah, project itu harus di-close secara official. Pertama, untuk mengkonfirmasi bahwa project itu sudah memenuhi semua keinginan stakeholder. Jadi baik itu customer, supplier atau siapapun, itu sudah nggak ada isu. Kadang-kadang kalau secara official kita nggak close, tidak ada dokumentasi closingnya, bisa jadi ada yang kelewat. Ternyata ada supplier yang belum dibayar. Customer udah bayar ke kita, udah lunas, semua udah di-deliver ke customer, tapi ternyata tagihan dari supplier kita belum kebayar. Jadi seharusnya itu project belum close. Ada uang haknya supplier yang belum kita bayarkan. Nah, itu harusnya kita selesaikan semuanya, baik ke customer-nya maupun ke suppliernya. Kemudian yang kedua tujuannya untuk memverifikasi bahwa deliverable yang tadi kita kirim ke customer itu sudah accept. Artinya customer-nya nggak ada komplain lagi bahwa semua yang dikirim tadi oke, customer udah oke, nggak ada isu lagi. Nanti ketika ada isu di kemudian hari sudah bukan bagian dari project ini, itu nanti akan masuknya ke klaim garansi atau ke service. Kadang kita bingung ketika kita mengirim barang tersebut kita kirim ke customer dan kemudian kita tes, tetapi tidak ada semacam kayak dokumentasi bahwa barang tersebut sudah oke dipegang oleh customer, dites. Waktu itu kita menganggap sudah oke, kita pulang, tapi ternyata customernya menganggap masih ada isu. Next, kemudian customernya beberapa hari kemudian mengirimkan komplain. Nah, komplain ini dihandle oleh tim garansi atau dihandle oleh tim project. Itu menjadi dispute ketika kita tidak memiliki dokumen resminya. Tapi ketika tim project kita pulang dari site-nya customer dengan membawa dokumen yang menyatakan bahwa project ini sudah close atau sudah dites dan customer-nya sudah achieve atau sudah accept dengan deliverable yang tadi dikirimkan, next ketika ada permasalahan, maka isu itu akan dimasukkan ke dalam klaim garansi, bukan dihandle oleh tim project lagi. Itu perbedaannya. Kemudian tujuan juga kita menge-close sebuah project secara official itu adalah untuk memastikan bahwa project itu sudah memasuki sudah komplit semua fasenya, sudah satisfied, sudah puas, nggak ada masalah lagi. Kemudian untuk mentransfer ke next fase ini bisa ke tim produksi, tim operation atau tim maintenance, apapun itu. Jadi tim project sudah tidak menghandle lagi, karena memang kadang-kadang officially dokumen yang menyatakan bahwa project itu close itu menjadi persyaratan tim operation atau tim maintenance melakukan handover setelah terima. Oke, project sudah close ya, ini semua sudah kita kirim, semua sudah dites dan sudah berjalan normal segala macam. Jadi ini kami setelah terimakan ke tim operation atau tim maintenance. Nanti ketika ada masalah, tim operation dan tim maintenance yang akan menghandle. Nah, di situ salah satu fungsi dari officially project closingnya. Kemudian untuk meng-collect project record-nya, jadi ada record juga yang harus kita kumpulkan ketika project itu close. Kemudian untuk melakukan audit apakah project itu sukses atau fail. Memang kadang-kadang kalau di perusahaan swasta jarang atau mungkin tidak selalu ya ada audit. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan BUMN itu setahu saya selalu ada audit setiap project selesai.
Jadi official apa namanya closing project itu penting karena nanti akan ada tim audit yang akan melakukan audit terhadap project tersebut. Kemudian together project lesson learned ini juga penting karena nanti bisa jadi ada project-project sejenis atau project-project tipikal lainnya yang dihandle oleh PM yang lain juga misalnya, itu biar mereka tidak mengalami isu-isu yang sama dengan yang dialami di project ini sehingga ada lesson learned-nya. Kemudian project informasi yang dihasilkan di project yang kita handle tadi di archive, disimpan untuk digunakan di kemudian hari sebagai referensi. Nah, ini pentingnya sebuah project kita close secara official. Ini ada informasi yang mungkin menarik saya dapatkan di internet bahwa ada sekitar, ini source dari KPMG, ada sekitar 30% data itu hilang sebelum project selesai. Jadi misalnya project berdurasi 1 tahun misalnya. Ketika kita mau closing di akhir, itu bisa jadi kita nemu ada dokumen-dokumen yang hilang di tengah jalan. Kayak misalnya tes report sesuatu yang itu dilakukan di manufakturnya supplier, di pabriknya supplier. Dites, barangnya oke, dikirim ke lapangan. Tapi report testingnya hilang. Itu bisa terjadi karena tidak di manage dengan baik. Kemudian misalnya ada dokumen instalasi apa gitu kan, barangnya sudah terinstal, tapi dokumennya hilang misalnya. Itu juga bisa terjadi kalau tidak dilakukan recording dengan baik. Nah, ketika project closing dan kemudian closingnya ini diofisialikan, maka dokumen-dokumen yang hilang itu pasti akan dicari sampai ketemu, atau bahkan kalau misalnya tidak ketemu bisa di-create ulang atau dibuat lagi untuk melengkapi dokumentasinya menjadi lengkap. Jadi ketika project itu mau di-close secara official, semua dokumentasi project harus lengkap. Jadi harus tidak boleh ada yang kececer lah seperti itu. Ini untuk menghindari tadi project close tapi dokumentasinya ada yang hilang. Kemudian ada juga ini informasi juga, kurang dari sepertiga dari construction project itu masuk dalam 10% budget awalnya. Jadi ada loss di banyak ya, ada sepertiga itu kan cukup banyak project konstruksi yang budgetnya itu lebih dari 10% dari budgetnya mereka, atau ada loss lebih dari 10%. Itu juga cukup mengkhawatirkan seperti itu kalau kita melihat dari data-data ini. Jadi itu tadi pentingnya kita memiliki knowledge area seorang project management di integration management yang tadi dari initiating sampai ke closing di sini itu dilakukan sehingga bisa menghindari kekacauan yang terjadi